Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di obrolan Sakinah. Saya Abah Rudi bersama narasumber kita, Ustadz Haji Ashad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Insya Allah selama 60 menit ke depan akan membersamai pemirsa di rumah, akan ngobrol tentang tema cerdas bertetangga. Namun sebelum kita memulai obrolan kali ini, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Ashad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Ustadzah Intan sehat juga? Alhamdulillah. Semoga semua kita juga sehat, diberkahi oleh Allah. Amin. Ya. Baik, obrolan kita kali ini bertemakan cerdas bertetangga. Tentu dalam hidup ya, yang namanya manusia tidak akan mungkin bisa hidup sendiri tanpa ada tetangga ya, atau tanpa ada orang lain. Maka bertetangga itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi dalam bertetangga tentu ada hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi. Adanya mungkin ketidakharmonisan dan sebagainya. Nah, yang akan saya tanyakan pertama kali kepada Ustadzah Intan ya, terkait dengan cerdas bertetangga ini. Tentu dalam hubungan bertetangga ya, kita kan tentu ada hubungan bertetangga, ada kondisi yang baik-baik ya, kemudian juga akan timbul masalah juga ya. Tidak selamanya hidup bertetangga itu akan baik terus. Nah, ini pengalaman Ustadzah Intan ya. Mungkin masalah apa saja yang pernah muncul ini menurut pengalaman Ustadzah Intan dalam hubungan bertetangga atau pertetanggaan ini? Iya. Jadi memang dimanapun kita berada, itu selalu kita bertemu selain dengan orang-orang yang cocok atau sesuai dengan keinginan kita, juga seringkali kita bertemu dengan orang-orang itu yang tidak bisa kita ajak untuk bekerja sama. Jadi kan bertetangga sebagai makhluk sosial, itu kan kita berharap sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 2 nggih, yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bertetangga, kita berharap bisa saling tolong-menolong gitu ya. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Tidak mungkin kita hidup secara sendiri gitu ya. Tetapi pada kenyataan kita sering menemukan misalkan ini ya, orang-orang yang jadi di masyarakat kita ada orang yang teguh dan tangguh, ada orang-orang yang rentan gitu. Di dalam budaya yang penuh dengan tantangan sekarang ini, budaya individualistik, pragmatis gitu ya, kita sering menemukan orang-orang yang mau berhubungan dengan kita dengan hitung-hitungan materi gitu ya. Misalkan kalau tidak menguntungkan, ada orang yang tidak mau diajak bekerja sama, bertetangga dengan baik. Dan juga ada orang yang individualistik gitu ya. Jadi tidak semua orang di sekitar kita itu mau bergaul gitu. Nah, ini yang agak sulit gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang asosial gitu ya, tentu di rumah beliau itu terjadi sesuatu gitu ya. Nah, padahal sebagai tetangga kan kita berharap ya, kalau saling tolong-menolong, kita berusaha untuk bisa membantu memecahkan masalah ya. Masalah yang dia butuhkan gitu ya. Tetapi kalau sudah asosial seperti ini gitu ya, biasanya kita akan kesulitan menjalin komunikasi aja sulit gitu ya. Tetapi justru inilah tantangan bagi kita gitu ya. Kita sebagai anggota masyarakat untuk kebaikan bersama, kita biasanya ya melakukan strategi perlahan-lahan ya, melakukan pendekatan agar sedikit demi sedikit dia mau kita ajak berinteraksi, berkomunikasi agar masalah yang ada di rumah itu bisa kita selesaikan. Kita mungkin sering mendengar ya, ini ya, misalkan masalah KDRT gitu ya, biasanya terjadi di dalam rumah-rumah yang
anggota keluarganya agak sosial gitu ya. Jadi menutup diri sehingga kan biasanya apa ya, masalah yang ada kita kan perlu pelampiasan ya. Nah, salah satu pelampiasannya adalah kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ketika itu media itu tidak ada gitu, maka pelampiasannya adalah orang-orang yang terdekat yang ada di dalam rumahnya. Ini terkait mungkin dengan masalah situasi yang ada di dalam apa ya, pola pengasuhan di dalam keluarga. Tetapi ada baiknya ya kita perlahan melakukan apa semacam strategi dakwah pendekatan agar masalah itu tidak kemudian terjadi dan merembet kepada anggota keluarga yang lain, kepada tetangga yang lain. Karena kalau satu masalah tidak diselesaikan ketika itu kecil, maka itu akan membesar. Nah, itu yang perlu kita hindari gitu ya. Nah, di dalam hal semacam ini, sebagaimana saya katakan tadi, ini merupakan peluang kita untuk kita terus belajar gitu ya, memperbaiki hubungan sosial kita. Dan kalau ibarat itu ya, kalau Rasulullah dulu hidup di Madinah, Rasulullah orang yang baik. Di Mekah juga ya. Selain dia bertemu dengan para sahabat, orang yang beriman, dia juga bertemu dengan selain orang-orang yang sama sekali menolak ajaran yang beliau bawa, yaitu Islam. Juga ada orang-orang yang di depan kita, di depan Rasulullah baik seolah-olah Islam ya, tetapi ternyata di belakang beliau melakukan tipu daya sedemikian rupa. Nah, ini justru yang berbahaya gitu ya, yang perlu kita waspadai. Nah, tentunya di dalam bertetangga selain sikap husnudon, kita juga perlu waspada. Jadi gitu dalam ya. bertetangga juga kita melihat bahwa dalam pertetanggaan mungkin kita banyak kan macam-macam tetangga kita. Apakah bermacam-macamnya tetangga kita itu juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri? Ustaz Intan, itu bagaimana? Iya, menurut saya iya gitu ya. Keberagaman itu ya menjadi masalah agar kita mempunyai kemampuan yang lebih beragam juga ya, meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berinteraksi dengan tetangga kita. Tentunya hal itu membutuhkan apa? Pembiasaan yang harus kita lakukan terus-menerus gitu untuk memperbaiki diri. Jadi selain itu sebagai tantangan apa kita dalam berinteraksi bertetangga gitu, juga itu tantangan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dalam melakukan evaluasi diri. Jangan-jangan masalah itu tidak hanya terjadi pada tetangga kita, jangan-jangan masalah itu justru dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, justru itu yang perlu kita refleksikan kembali agar kita juga menjadi pribadi yang mampu introspeksi gitu ya. Kadang kalau zaman sekarang mungkin kan berbeda dengan dulu ya. Kalau dahulu mungkin tetangga kita tuh bagian dari masih keluarga kita sendiri juga, karena mungkin saudara kita tinggal di masa sekarang itu bermacam-macam. Nah, mungkin Ustazah Intan bisa menjelaskan keterkaitan dengan itu, apakah dengan faktor tadi ya keluar dari tetangga yang masih keluarga itu, apakah juga bisa menjadikan masalah tadi, atau mungkin dengan tetangga yang banyak tadi yang bermacam-macam itu bagaimana seperti itu? Iya. 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 Oh iya, terutama di perkotaan gitu ya, masyarakatnya kompleks, banyak kaum urban dari berbagai daerah dan wilayah yang lain gitu ya, yang masing-masing membawa budaya dari atau tradisi dari daerah masing-masing gitu ya. Nah, seringkali itu menjadi sumber konflik baru ketika misalnya menurut saya gitu ya, menurut saya di dalam berkeluarga berinteraksi dengan tetangga gitu ya, kita memakai bahasa Indonesia itu sah-sah saja, tetapi bagi mungkin bagi kelompok masyarakat yang lain, bagi tetangga yang lain, kalau berkomunikasi dengan orang tua itu yang lebih sopan ya dengan bahasa Jawa kromo inggil gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita jembatani untuk saling belajar gitu lah ya. Saling belajar agar kita siap menerima keberagaman gitu ya. Jadi yang masalah bahasa. Jadi sering yang kemudian di satu sisi bahasa yang berbeda itu membuat kadang-kala diartikan lain gitu. Jadi ada yang kemudian satu kata yang di sebuah daerah itu artinya menurut baik, tapi di daerah lain itu artinya bisa jadi tidak baik gitu. Jadi ini contoh satu. Dan yang kedua mungkin juga Bu Intan, persoalan selain bahasa ya. Kemudian yang kedua persoalan tingkat pengalaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga
kadangkala setiap persoalan itu dipersepsikan dengan latar belakang yang sesuai dengan dirinya. Iya. Jadi ada orang yang dididik oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu kemudian sudah melihat saja, itu dia sudah tahu bahwa orang tuanya nggak senang. Tapi di luar latar belakang yang lain, bahwa kemudian melihat itu, menatap dengan seksama itu adalah sebuah bentuk perhatian. Itu kan sesuatu yang berbeda. Nah, jadi ketika kita melakukan hal yang sama, maka bisa jadi akan dipersepsikan berbeda karena latar belakang yang itu. Nah, yang paling penting, yang paling penting sebenarnya itu persoalan ini adalah masalah-masalah itu dijembatani gitu kan ya. Jadi kalau pengalaman dari Ustazah Intan nih, yang masalah yang sering muncul itu seperti apa dalam pertetanggaan ini? Mungkin. Jadi yang sering muncul adalah ketika tidak sepaham tadi ya. Gitu ya, kita sepaham. Kan dalam bertetangga kita kepingin masalah-masalah yang kita hadapi bersama, kita semua punya peran gitu ya untuk menyelesaikan. Misalnya masalah kampung yang kurang bersih gitu ya, kemudian masalah keamanan gitu ya. Kita berharap semua ikut berpartisipasi aktif terlibat di dalamnya. Tetapi kadang ada orang yang menganggap bahwa kegiatan sosial itu tidak penting gitu ya. Mungkin ini latar belakang pendidikan keluarga ya. Ketika ada ronda misalkan, ketika menganggap itu tidak penting, saya tidak ikut tidak apa-apa gitu ya. Wong kampung kita aman-aman saja, kenapa harus ada ronda gitu ya. Padahal menurut persepsi tetangga yang lain, ronda itu tetap penting meskipun kondisi aman karena ada kegiatan lain yang diikutkan, yaitu melakukan jimpitan misalkan ya. Dan itu harus dilakukan untuk ini ya, tadi menjembatani perbedaan-perbedaan. Misal kalau bapak-bapak sering berkumpul di dalam satu kegiatan, misalkan tadi ronda atau apa, itu kan ini melancarkan komunikasi-komunikasi yang buntu gitu ya. Jadi saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, insya Allah itu akan melekatkan ini solidaritas sosial. Itu sangat penting di tengah tantangan modernitas sekarang ini, ketika banyak di antara kita menganggap urusan kamu adalah kamu, urusan saya adalah saya gitu ya. Apalagi kalau misalkan sering kita ini Pak ya ada di di perbincangan-perbincangan ibu-ibu itu kan sering kalau ada ibu-ibu yang punya sesuatu yang itu dianggap wah gitu ya, itu seringkali menimbulkan kecemburuan sosial gitu ya. Ketika itu dipamer-pamerkan, kenapa sih gajinya naik aja pamer, ngomongkan syukuran dong ya ngasih biar kita juga ikut seneng, tidak hanya mendengar saja gitu. Jadi kalau itu di antara masalah yang muncul ya, tapi rata-rata masalah yang muncul itu bisa diselesaikan ya Ustaz. Insya Allah, tapi memang tetap ada yang akhirnya misalkan tentang KDRT tadi. KDRT misalkan itu membutuhkan penyelesaian yang terus berjenjang gitu ya, tidak hanya di sekitar kampung, bahkan seringkali kita melibatkan pihak pemerintah misalkan ya untuk ikut terlibat, atau organisasi masyarakat semacam Muhammadiyah, Aisyah untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah itu gitu. Tidak cukup sekup kampung itu saja gitu. Mungkin juga Bu Intan, jadi persoalan-persoalan itu kan sesungguhnya kan berasal dari kalau dalam istilah itu kan persoalan hati gitu. Jadi muncul, jadi kan ini persoalan sosial itu kan sering kemudian muncul dari itu. Jadi seperti ya kalau nasihat Nyai Ahmad Dahlan itu ya tentang Jubrio itu, jadi jangan Jubrio, ujub, Jubrio itu, ujub, kibir, Jubrio ku kibir, riak. Jadi ujub itu kan membesar-besarkan diri. Gitu. Ini juga menimbulkan persoalan ya, ada tetangga kita atau kita juga kalau kemudian kita terlalu banyak ujub sehingga kemudian membuat kita terlalu besar diri gitu, maka hubungan pertetanggaan itu menjadi tidak harmonis gitu. Ya saya kira itu ya. Kemudian kibir itu sombong itu merendahkan orang lain. Sombong itu merendahkan orang lain. Sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Gitu. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi seringkali membuat kita atau ada kita atau tetangga kita itu kemudian yaitu kita gagal berkomunikasi dengan baik gara-gara
kita atau salah satu dari kita itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran, itu kibir. Kemudian riya. Nah, riya yang tadi disebutkan Bu Intan tadi adalah orang yang berinteraksi itu karena ya memang ingin dipuji, dia tidak tulus terhadap apa yang dilakukan, dia hanya ingin pujian, dia hanya di depan kita baik, kemudian di belakang kita tidak baik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sumber-sumber konflik itu sebenarnya itu gitu. Nah, tambah lagi sebenarnya itu. Iya tadi iri. Ya, jubir itu salah satu sebenarnya iri juga ya. Kadang melihat ada tetangga yang lebih gitu ya. Iri, riya gitu. Jadi iri, dengki, serai dengki dan sebagainya itu hal yang kemudian gitu. Ada tetangganya punya mobil, dia pengen punya mobil. Bahkan kalau kemudian tetangganya punya motor 1, dia pengen punya motor 2. Tetangganya punya motor 3, dia pengen punya motor 4. Kemudian ada tetangganya punya motor 5, dia punya motor 5, pengen punya motor 5 gitu. Tapi kalau kemudian suaminya punya istri 1, dia nggak mungkin minta tambah istri 1 toh gitu kan. Artinya gini bahwa itu iri juga menjadi persoalan yang sering muncul sebagai sumber masalah di dalam pertengkaran. Dan munculnya permasalahan itu artinya sebenarnya kurangnya saling memahami gitu ya, atau gimana? Ya, itu komunikasi satu sisi. Tapi kemudian memang ada yang disebut dengan penyakit hati. Jadi salah satu sumber masalah hidup itu kan karena ada penyakit hati. Jadi kalau hatinya sakit, kalau hatinya itu ada masalah, maka dia akan menatap dunia ini dengan cara yang salah. Gitu. Tetangganya baik pun dianggap tidak baik gitu ya. Iya, Bu Intan itu yang sering kita ibaratkan itu ya. Jadi dia melihat lewat kaca gitu ya, melihat kaca itu kok kemudian pakaian tetangganya, kemudian cucian tetangganya itu nggak pernah bersih. Jadi gimana tetangga kita tuh? Jadi mesti salah terus itu. Iya, karena ternyata kemudian kacanya yang punya kita, yang untuk melihat itu ternyata yang nggak bersih. Bersihkan dulu, maka kemudian ternyata dunia itu menjadi lebih sangat menarik sekali ini kalau kita bicarakan ya tentang pertetanggaan ini. Baik, namun akan kita teruskan setelah yang lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini kita kenali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kondisi ataupun vokasi ini, maka yang paling penting itu adalah semangat relawan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, yang ada di rumah, tadi sudah kita bicarakan bersama-sama terkait dengan bermacam-macamnya tetangga kita ya, karena bermacam tetangga tentu akan menimbulkan masalah. Nah, karena tentu dalam kehidupan bertetangga dan tetangga kita
bermacam-macam, dan itu perlu ada aturan-aturan yang bisa membuat kita tentu akan nyaman dan bisa berjalan dengan harapan kita semuanya. Nah, tentu agama kita, ya, agama Islam juga mengatur tentang itu ya dalam kehidupan bertetangga. Nah, ini saya mau ke Ustadz Asad ya. Ini bagaimana sebenarnya ya cara agama kita, ya agama Islam mengatur hubungan pertetanggaan ya. Mungkin Ustadz Asad bisa menjelaskan. Ya, jadi kalau kita rujuk dari hadis Rasulullah gitu ya. Rasulullah pernah bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jari." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi itu. Nah, sehingga indikator iman itu salah satunya adalah berbuat baik pada tetangga. Kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi kemudian dia tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka diragukan sesungguhnya dia itu beriman atau tidak. Rasulullah kan menyebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berbuat baik kepada tetangga. Maka berbuat baiklah kepada tetangga. Jadi kalau ada orang yang tidak berbuat baik pada tetangga, maka ya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah itu ya bisa masuk dalam kategori orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ukuran atau indikator yang pasti gitu. Maka janganlah pernah kita menjadi orang yang sengaja untuk tidak baik kepada tetangga gitu. Lah persoalannya adalah kalau kita sudah mulai berusaha berbuat baik kepada tetangga, dengan sungguh-sungguh berbuat baik kepada tetangga, tetapi kemudian tetangga kita kok tidak membalas perbuatan baik itu persoalan lain gitu. Karena itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah kita berbuat baik. Tetapi kalau kemudian kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita ya, tetapi kemudian dia tidak berbuat baik kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah sudah berbuat baik. Tugas kita, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Nah, ini satu hal. Jadi bahwa perbuatan baik kepada tetangga itu adalah wujud dari keimanan atau indikator keimanan. Nah, sehingga yang kedua, bagaimana sekarang kalau cara atau kemudian bentuk berbuat baik sebagaimana diajarkan seorang muslim atau diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu sampai untuk berbuat baik tetangga itu gitu. Itu sampai kemudian membuat kuah saja, membuat makanan yang berkuah ya. Makanan yang berkuah itu dibuat banyak kuahnya. Bukan berarti kemudian semua air semua itu namanya bukan masakan. Kalau sudah masak kok kemudian cuma kuah saja, cuma air saja itu namanya bukan masakan. Pasti ada, ya kalau buat gulai ada dagingnya walaupun cuma tidak terlalu banyak tapi ada dagingnya. Sehingga semakin banyak kuahnya itu semakin banyak kemudian tetangga yang bisa berbagi kepada tetangga. Kalau kuahnya sedikit mungkin hanya 2-3 tetangga kita yang bisa mendapat. Kalau kemudian diperbanyak kuahnya, kemudian bisa 10 tetangga yang barangkali mendapatkan masakan kita. Walaupun kemudian dagingnya jadi kecil-kecil gitu. Tapi nggak apa-apa, kan semakin banyak tetangga yang bisa mendapatkannya gitu. Semakin rata gitu ya. Gitu. Jadi itu bagaimana Rasulullah itu sama menuntunkan hal yang sangat sekecil gitu. Membuat masakan itu aja kemudian diperbanyak supaya kemudian tetangga kita itu bisa mendapatkan lebih rata lagi mendapatkannya. Bahkan gitu, kalau kita masak kemudian tetangga kita membaui masakan kita itu wajib kemudian kita memberikan kepada tetangga itu. Iya gitu. Jangan ngiming-ngimingi saja gitu. Malah sudah tidak pernah ngasih kemudian disiar-siarkan nih makan ini di grup kampung gitu kan.
Iya, itu menunjukkan ya, sedap, mari kita makan bersama. Makan bersama gimana? Wong yang satu di rumah, yang cuma diantar gambarnya saja kok. Nah, jadi bagaimana Rasulullah itu sampai tingkatan seperti itu. Nah, ada nggak Ustaz sebenarnya ukuran berbuat baik ya, ukuran berbuat baik terhadap tetangga gitu. Nah, ya? jadi gini, saya mungkin kira-kira jenis-jenis tetangga dulu. Iya, oke. Ada, saya membagi itu ada 3 jenis tetangga. Tetangga itu yang pertama itu tetangga yang seperti atlet perlombaan. Nah, itu. Jadi dengan satu dengan dua yang lain itu kemudian seperti perlombaan. Oke. Ya ada yang punya mobil satu, kemudian kita pengen punya mobil juga, gitu kan ya gitu. Kita punya sepeda motor, dia juga pengen sepeda motor, bahkan kemudian kita menurunkan barang kardus gambar kulkas. Wah, maka dia kemudian protes sama suaminya, Pak, tetangga kita itu baru saja beli kulkas. Itu. Padahal cuma kartunya aja ya. Awas, kalau saya tidak dibelikan kulkas, awas. Nanti malam servis tidak memuaskan. Maksudnya itu kalau nanti membuat sambal itu dipedesin gitu kan. Gitu. Padahal itu kardus gitu, kardus saja gitu, nggak tahu isinya kulkas apa enggak. Dan suaminya bilang, loh ngapain beli kulkas, kan kita sudah punya kulkas. Enggak mau, tetangga kita beli kulkas, saya harus dibelikan kulkas. Loh kan kita sudah punya, enggak apa-apa, pokoknya beli. Wah, karena tetangga kita punya. Nah, itu ada tetangga yang seperti atlet perlombaan gitu. Tipe kalau atlet iya, tipe atlet perlombaan, jadi apa-apa kemudian jadi perlombaan gitu. Pokoknya kalau tetangga saya ini harus ini. Iya, gitu. Nah, ada kemudian tetangga yang kayak musuh gitu loh. Oh iya. Jadi kalau bersaing itu kan tidak mesti selalu dalam kompetisi itu kan selalu tidak dalam konteks musuh, tapi ada yang konteksnya seperti musuh. Yang dalam istilah sekarang namanya kerennya itu SMTS gitu ya. Tetangga yang SMTS, senang melihat tetangga susah melihat tetangga senang gitu. Ada kan yang seperti itu? Ya dah gitu ya, nggak usah bilang banyak gitu. Kalau banyak itu ya kelihatannya pasti ada di beberapa tempat. Jadi ada orang tetangga itu kalau ada tetangganya susah, dia itu malah senang. Wah, bergembira kayak malah pesta itu. Wah, tetangga kita susah, gembira gitu. Ada yang senang melihat tetangga susah melihat tetangga senang. Jadi kalau tetangganya senang dapat rezeki, malah beli susah, mobil baru itu malah susah, nggak bisa tidur gitu. Nah, itu tipe-tipe tetangga yang seperti musuh gitu. Jadi itu sesuatu yang ada di dalam sekitar kita. Nah, tetapi ada tetangga yang jauh lebih baik dari saudara atau seperti saudara gitu. Nah, yang ketiga ini sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa tetangga itu ya berbuat baik itu. Jadi karena apa? Karena tetangga itu orang yang pertama kali kalau kita mendapatkan apa-apa yang paling dekat kita. Iya. Rumah kebakaran, kita itu punya saudara kaya, punya saudara menteri, bahkan kemudian presiden gitu ya. Tapi di Jakarta, rumah kebakaran, rumah kita di Jogja kebakaran, nggak mungkin presiden kemudian tiba-tiba datang untuk memadamkan api. Enggak, tetapi pasti tetangga sebelahnya yang paling yang dekat paling kita dekat itu. Iya. Nanti kalau ada acara penguburan atau ada acara yang lain yang terkait dengan musibah atau bahkan kemudian untuk hal-hal yang bersifat syukuran dan ya tetangga-tetangga kita yang dekat itulah yang kemudian minimal yang misalnya bantu gitu ya, mendengar masak taruh dan itu walaupun sekarang kalau kemudian hal-hal yang bersifat itu sering kemudian bisa digantikan dengan EO kan gitu. Dulu ada acara MC-nya tetangga kita yang nyambut tetangga kita, sekarang bisa digantikan oleh EO. Nah, tetapi tetap bahwa kemudian dampak yang di sekitar tetangga-tetangga kita itu pasti ada, dan itu yang kemudian membuat ya kita harus tetap berbuat baik pada tetangga, dan lebih baik bahkan seakan-akan tetangga itu ya harusnya lebih baik dari saudara gitu. Karena apa? Karena memang lebih dekat hubungannya secara interaksi setiap hari. Tetangga itu bisa lihat keluar rumah itu ya lihatnya kan rumah tetangga kita dan sebagainya itu. Kemudian nah, maka dari tiga. Nah, sekarang kemudian bagaimana bagaimana ya pertanggaan yang baik ya? Kalau kita kembalikan kepada konsep ta'awun gitu. Dalam Islam itu
wa ta'awanu alal birri Wa wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Tolong menolonglah dalam memberi manfaat satu sama lain gitu ya. Jadi memang kita tugasnya adalah memberi manfaat satu sama lain. Jangan sampai kemudian kita mengambil manfaat tapi kemudian orang lain dirugikan gitu kan. Seperti hubungan dalam biologi itu ada hubungan yang bersifat mutualisme, ada yang bersifat komensalisme. Nah, ini yang kemudian parah ini adalah hubungan yang disebut parasitisme. Nah, kan ada kan tetangga kita yang modelnya itu parasitisme. Kalau kita sedang untung langsung mencok ke kita untuk ngambil yang punya kita gitu. Tapi kalau kemudian sudah tidak ada lagi yang diambil kita, ya sudah dia tidak memberi manfaat apa-apa terhadap tetangganya. Nah, jadi hubungan itu ya jangan sampai parasitisme. Minimal adalah komensalisme. Tapi sesungguhnya yang ideal adalah hubungan yang bersifat mutualisme, saling memberi manfaat. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolong dalam takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi saling bersama-sama menjaga supaya agar kalau kita berbuat baik atau beribadah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga agar kemudian kita sesama tetangga itu saling bisa tercegah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Itu kadang-kala kita punya tetangga itu bermusuhan satu tetangga dengan yang lain, kemudian satu RT diajak memusuhi juga. Ini jadi kayak pertandingan gulat itu. Jadi gitu. Nah, ini wah ya jadi itu etika, bagaimana etika bertetangga yang baik, yaitu ta'awun dalam kebajikan dan takwa, dan kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Kira-kira itu. Jadi kalau kita lihat tentu perintah dalam agama kita berbuat baik dengan tetangga, atau ada istilah lain memuliakan tetangga gitu ya. Jadi artinya kalau orang yang merasa beriman kalau tentu dalam bisa hadis yang itu berarti fal yukrim jaruhu. Iya. Kalau yang tadi saya sebut fal yuhsin ila jari itu ini kan tentu gini, bisa cara tolak ukur berbuat baik dan memuliakan itu kan pasti ada ya. Artinya kadang begini, ada orang yang dalam tetangga ya, misal saja, kalau disuruh kerja bakti, tadi kan ada contoh disuruh kerja bakti enggak mau, tapi kalau disuruh iuran mau gitu ya. Apakah yang seperti itu masih disebut pokoknya kalau diminta iuran kan saya sih penting iuran nang kerja bakti aku mau. Itu menurut pandangan saya gimana ini? Ya, ada artinya begini. Jadi saya kembalikan kepada tadi ya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Itu kunci dulu, itu nilai-nilai kuncinya itu. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Apakah kemudian kalau diajak gotong royong itu tetapi kemudian aku tak iuran saja gitu, itu teknis di masyarakat yang mungkin di masyarakat tertentu masing-masing berbeda-beda. Termasuk kemudian gimana mau ikut kerja bakti kemudian dia itu memang dituntut kerja gitu. Jadi ini minggu-minggu orang kerja bakti. Lah juraganku ki kaya juragan kolonial ya, minggu kan lebu gitu. Justru ramainya di hari libur mungkin di bidang gitu. wisata. Atau kemudian ada orang-orang yang memang justru tugasnya di hari libur. Nah, itu kan memang berbeda-beda. Nah, hal-hal yang seperti itu ya tetap perlu dikomunikasikan saja. Jadi kadangkala persoalan bukan timbul karena mau atau tidak mau, atau ikut gotong royong atau tidak gotong royong, tetapi karena memang tidak terkomunikasikan dengan baik. Jam-jam ngopo tuh? Ana wong kok sampe dino bali bengi, setiap malam setiap malam kerjanya cuma pulang malam gitu. Lah memang barangkali dia tugasnya malam gitu. Hal-hal yang kayak gitu kalau tidak terkomunikasikan ya kemudian jadi timbul fitnah. Gitu.
Ya. Boleh nggak Ustadz kira-kira kita kan tetangga itu kan sebenarnya juga berpengaruh terhadap kehidupan lingkungan kita juga itu ya. Iya, iya. Nah, betul. Artinya dalam terutama pendidikan anak. Iya, iya. Artinya kalau mungkin pilih-pilih tetangga gitu ya. Wah ya kalau bisa begitu, tapi sering kita nggak bisa pilih-pilih tetangga. Maka kemudian doa Nabi Nuh itu salah satunya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi ya permohonan agar kita itu selalu diberikan tempat yang baik, yang penuh barokah, gitu kan ya. Itu doa kita gitu. Masalah Allah menempatkan di mana itu urusannya Allah. Kadang kita sudah mencari tempat yang baik, ternyata kemudian tetangganya ada tetangga yang ya melihat saja kita sudah seperti mutah gitu. Baik Ustadz, ini sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang pertetanggaan ya. Namun akan kita teruskan setelah yang lewat berikut ini. UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang berada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita ya, tentang cerdas bertetangga. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan obrolan bagaimana kita bertetangga. Ya, tentu bertetangga itu tidak hanya 1-2 tetangga saja, tentu banyak tetangga dan akan timbul juga masalah-masalah yang muncul. Tapi masalah yang muncul itu juga akan bisa diselesaikan manakala ada aturan-aturan yang bisa kita taati bersama-sama. Nah, termasuk tadi sudah disebutkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang memuliakan tetangga dan juga berbuat baik terhadap tetangga kita. Nah, sekarang saya ke Ustazah Intan ya, terkait dengan hal itu tentu ini kan perlu pendidikan ya agar anak-anak kita, tentu keluarga kita bisa berbuat baik terhadap tetangga-tetangga kita. Nah, bagaimana untuk mendidik keluarga kita ya untuk berinteraksi atau bersosialisasi ya di lingkungan, bersosialisasi secara baik di lingkungan rumah atau dengan tetangga kita. Ini bagaimana Ustazah Intan? Ya, jadi kalau itu terkait dengan kita sebagai keluarga, terutama anak-anak kita, bagaimana kita hidup bertetangga. Jadi membelajarkan anggota keluarga kita untuk bertetangga secara baik. Saya mengutip pendapat Syekh Nasih Al-Ulwan ya. Jadi pembelajaran kepada anak itu yang pertama itu adalah melalui tauladan gitu ya. Tauladan terutama orang tuanya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang asosial, tidak mengizinkan anak-anak kita untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang
di sekitar Di kita sekitar gitu. kita, Jadi ya. membuka seluas mungkin anak kita mengambil pengalaman, kan learning by doing gitu ya. Agar mereka merasakan secara langsung bagaimana berinteraksi dengan tetangga gitu. Tentunya kita mencontohkan contoh-contoh yang baik yang langsung hadir di hadapan mereka gitu ya. Dan yang kedua adalah melakukan pembiasaan. Jadi kita libatkan anak-anak untuk terlibat, misalkan ya kalau di kampung kita gitu ya, aktif di masjid gitu, aktif di remaja kampung atau di kegiatan-kegiatan yang lainnya yang itu menimbulkan dampak-dampak yang positif gitu ya. Agar anak bisa tadi selain merasakan pengalaman langsung, karena pengalaman adalah guru terbaik, juga mereka bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya agar mereka bisa belajar hal-hal yang positif dari orang lain gitu. Dan itu pun harus tetap kita ini ya, yang ketiga itu kita lakukan pengawasan gitu ya, kontrol gitu ya. Karena yang ada di sekitar kita, sebagaimana yang kita bahas tadi, itu tidak semuanya berefek positif terhadap anak gitu ya, karena mereka masih usia belia gitu ya, yang kadang-kadang masih perlu bimbingan orang tua, dan apalagi kalau belum bisa secara benar dan mudah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang belum gitu ya. Jadi selain tadi kita melakukan edukasi dengan contoh yang baik, dengan pembiasaan gitu, habituasi, juga dengan kontrol, dengan pengawasan gitu ya, kita juga memberi kesempatan mereka untuk bisa memilih teman gitu, memilih tetangga gitu ya. Ketika mereka belum siap dengan yang nilai-nilai yang kita anggap tidak baik gitu. Mungkin awalnya kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana, misalkan anak-anak kita kalau tadi misalkan ya kita masak gitu ya, yang mengantar tidak harus kita gitu ya, justru kita minta tolong anak-anak untuk ini tolong diantarkan ini kepada Mbak Hati misalkan ya, atau kepada Bude Sulas misalkan ya. Tidak hanya soal masakan ya, misalkan kita habis bepergian, kita dapat oleh-oleh yang lumayan gitu yang kita bisa bagikan, tidak hanya saudara-saudara kita yang jauh, tetapi kita tetangga-tetangga kita yang terdekat terutama juga kita harapkan bisa kita bagikan ya, kita bagikan apa yang kita punya gitu ya. Selama itu kita anggap hal yang mereka butuhkan, bukan dalam rangka ini ya, memberikan hal-hal yang tidak berguna gitu ya, tetapi ikut merasakan oleh-oleh yang kita bawa, yang kita bisa rasakan itu enak gitu ya. Dan kalau kita mengutip hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim itu ya, hakul muslimi alal muslimi khomson gitu ya. Jadi hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 5. Meskipun ini konteksnya secara tekstual itu muslim ya, tetapi bisa kita praktekkan juga di dalam keluarga, di dalam tetangga yang bukan muslim ya. Salah satunya adalah yang pertama, ketika tetangga kita sakit gitu ya, maka kita wajib menjenguknya gitu ya. Dan itu waktu kita menjenguk anak-anak kita ajak ya menjenguk tetangga kita yang sakit gitu ya, agar bagaimana kita bisa mendoakan tetangga kita yang sakit, memberi support, bukan sebaliknya ya. Kadang-kadang kan kita lupa, karena mungkin misalkan saya sering kehilangan obrolan gitu ya, ada teman yang menimpali malah cerita yang enggak yang justru malah menimbulkan kekhawatiran kepada si sakit ini. Oh, yang tetangga saya kemarin juga sakit kayak gini, tetapi kemudian akhirnya tambah parah gitu ya. Misalkan itu sesuatu yang perlu kita hindari, dan anak-anak kita belajarkan untuk membicarakan hal-hal yang itu memberi support kepada orang yang kita tengok gitu. Juga kita ajarin anak kita, ketika kita melihat tetangga kita doakan gitu ya, kita doakan. Ini penting. Kadang-kadang seringkali kita menjadi keluarga yang muslim, tetapi kadang kita lupa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kita biasa untuk menghidupkan tradisi keberislaman kita, tradisi kebaikan kita ketika kita hidup bertetangga. Kemudian yang tadi hadis riwayat Muslim adalah ketika tetangga kita ada yang mendapat musibah gitu ya, musibah misalkan mengalami kecelakaan misalkan ya, kita turut ikut support gitu ya, atau bahkan mungkin kehilangan salah satu anggota keluarga gitu ya, kita juga mengajak anak-anak untuk kemudian ikut takziah misalkan ya, ikut takziah, bagaimana takziah yang baik menurut Islam ya.
tidak hanya kehadiran kita yang kita harapkan untuk memberi support, doa juga kita biasakan. Kalau di dalam tradisi kita kan mungkin di masyarakat tertentu ya, misalkan takziah itu yang terpenting sebenarnya adalah mendoakan si mayat ini ya dengan sholat jenazah ya. Nah, tradisi-tradisi yang semacam itu tidak semuanya bisa kita temukan, dan itu kewajiban bagi kita untuk mempopulerkannya gitu ya. Yang datang ke tempat itu malah ngobrol sendiri, nggak tahu yang diceritakan apa gitu ya. Iya, kita tentunya berharap ya obrolannya bermanfaat gitu ya. Jangan sampai malah kemudian membuat obrolan-obrolan tidak bermanfaat, atau malah ngerasani juga. Iya, itu yang dilarang oleh Islam ya. Kalau ngerasani kebaikannya untuk kita contoh malah bagus ya. Tapi ketika ngerasani Bukan ngerasani kalau aku membicarakannya. Ya, jadi itu. Jadi sesama tetangga kita harus saling support, harus bisa melibatkan anak-anak kita untuk bisa hidup bertetangga dengan baik. Selain kemudian mengawasi mereka agar bisa memilih tetangga yang menguatkan perkembangan mereka di dalam hidup berislam. Ya mungkin nggak bisa memilih-milih tetangga ya. Kita semua harus tetap berbuat baik. Tapi mana yang intensitasnya dekat dan tidak itu yang mungkin yang membedakan. Karena gitu kita ya, tidak pingin kumpul dengan istilahnya yang ibaratnya kan, kalau kita ingin baik ya kumpulnya dengan orang yang memberi hidup kita wangi gitu kan. Tapi kalau kemudian membuat hidup kita menjadi semakin tidak wangi, semakin tidak sedap, nah itu ya kemudian intensitasnya gitu. Tapi kita tetap berbuat baik. Tetap berinteraksi gitu ya. Interaksinya ya sekedarnya saja, jangan kemudian justru intens dan kalau misalkan tetangga kita ya, misalkan kan kita sering juga lihat ada yang istilahnya overprotective gitu ya. Misalkan punya anak kemudian mau keluar haja, nggak boleh gitu, jadi jangan usah ke sana nanti begini ya. Atau mungkin bahkan sampai pembantunya pun kalau mau ngobrol ya, itu membantu di tetangga dia sebelah ya. itu Itu yang seperti itu gimana Ustaz? Iya. Orang hidup macam-macam. Punya pengalaman ya? Kayaknya nggak punya pengalaman seperti itu ya gitu. Ada. Ada ya. Justru malah ini ya. Kalau pengalaman saya ini malah keluarga baik. Jadi mungkin karena khawatir ketika anak serawung bergaul dengan tetangga dengan bebas itu karena memang banyak di antara anak-anak itu yang apalagi di masa sekarang gitu ya, jadi belajarnya di sekolah kurang maksimal, tidak benar. Ada beberapa yang terpaksa kemudian tinggal kelas atau malah diminta pindah sekolah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh keluarga ini gitu ya. Dan ini saya kira tidak hanya ada di satu atau dua kampung kita ya, tapi ada beberapa memang. Dan ini memang perlu kita tindak lanjuti ya. Misalkan kalau ada keluarga yang justru menutup diri, kita yang inilah mendekat. Telaten gitu ya, telaten bersabar secara bertahap kita dekati gitu ya. Mungkin kita adakan acara yang tidak formal gitu ya, misalkan keluarga ini kesukaannya apa gitu ya, agar mungkin kalau keluarga yang asosial, maksudnya agak menutup diri ini keluarga baik gitu ya, kebaikannya bisa ditularkan kepada tetangga yang lain gitu, eman-eman gitu ya, karena kebaikan itu akan menular gitu ya. Dan kalau keluarga ini adalah keluarga bermasalah gitu ya, kita coba jembatani untuk ikut menyelesaikan masalah yang mereka hadapi gitu ya. Kita menulari. Kita menulari. Ya, kalau yang baik tadi suruh menularkan, kalau yang buruk kita tulari kebaikan kita. Jangan dibalik ya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita terkait dengan bagaimana mendidik anak ya dalam bersosialisasi dengan tetangga agar bisa bersosialisasi dengan baik. Namun akan kita lanjutkan setelah yang lewat berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sore hari ini senang sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan besar Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat di dalam kompetisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. We are UAD. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, yang berada di rumah dan di mana saja Anda berada. Baik, tadi kita sudah bicara ngobrol terkait dengan bagaimana mendidik keluarga kita ya, agar bisa bersosialisasi dengan tetangga lebih baik tentunya. Namun kalau sekarang ini kan kalau kita bicara masa sekarang ini kan era milenial ya, era milenial di mana sekarang tentu teknologi informasi berkembang sangat pesat sekali. Seperti halnya dengan gadget ya atau HP yang sering kita gunakan. Hal itu membuat terkadang ya, kita itu seolah-olah dekat tapi sebenarnya jauh, dan yang jauh justru menjadi dekat gitu ya, karena teknologi tadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, ini saya ke Ustadz Asad ya. Saya ingin menanyakan dan nanti bisa dijelaskan ini bagaimana tip memanfaatkan teknologi informasi yang baik ya untuk menjalin hubungan baik dalam bertetangga. Nanti sehingga nanti kebiasaan seperti tadi yang dekat jadi jauh jadi itu bisa kita istilahnya bisa kita hindarkan tadi. Silakan Ustadz. Ya, jadi kita itu berinteraksi di media sosial itu sering kemudian ya itu tadi. Jadi ada orang-orang, jadi gini, mungkin kita ada orang-orang yang dia itu asosial di rumahnya. Dalam pertetanggaannya, tetapi dia sangat menjadi sosialita di media sosial. Dia sapa semuanya seakan-akan akrab gitu, dan wah pertemanannya luas gitu, sampai luar negeri bahkan luar dunia gitu. Gitu. Barangkali kalau ada manusia di planet Mars dia juga akrab gitu kan, gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa keluasannya itu yang menjadi tidak seakan-akan luas sekali. Tetapi dia dengan tetangga kanan kirinya nggak kenal, itu ada yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan sebenarnya bagaimanapun gitu ya, bagaimanapun harus diingatkan bahwa yang pertama kali kalau ada apa-apa ketika dia mendapatkan musibah itu adalah tetangga kanan kirinya gitu. Ya nggak usah tetangga kanan kiri dalam pengertian rumah tangga gitu. Banyak mahasiswa yang kos itu ya, dengan teman kos kamar di sebelahnya aja nggak kenal gitu.
Ya, pulang dia berangkat pagi, pulang malam gitu. Nggak pernah berinteraksi dengan teman-teman sangku, sopo dan sebagainya, nggak pernah bertegur sapa. Nah, itu juga persoalan. Karena apa? Karena ya dialah yang sesungguhnya setiap hari penuh. Maka ya sekali-kalilah gitu, saya selalu mengatakan bahwa sekali-kalilah walaupun kita itu berinteraksi baik di media sosial, tetapi kita tetap punya tetangga yang dekat di antara kita. Ya kalau misalnya tadi ya contohnya adalah mahasiswa kos itu ya sekali-kalilah kita itu pulang bawain apa dikasihkan tetangga sebelah kita ini syukuran saya gitu, walaupun syukuran apa kalau ditanya ya syukuran umur saya tambah ulang tahun bukan ulang bulan gitu. Ya pokoknya dicari sesuatu yang bisa berkomunikasi sehingga kita tetap punya interaksi yang baik dengan orang-orang di dekat kita gitu. Kenapa ya? Tetap karena mereka lah yang paling dekat dengan kita. Rasulullah sampai mengatakan, siapa yang paling dekat pintunya dengan kita gitu. Nah, itu yang harus dibaiki paling baik gitu. Nah, jadi itu dulu bahwa jangan sampai hubungan kita di media sosial itu melupakan hubungan-hubungan kedekatan secara sosial di dunia nyata ini. Walaupun media sosial atau dunia maya itu sebenarnya nyata juga, tetapi yang nyata sungguh-sungguh nyata jangan pernah dilupakan. Ya kita tetap berinteraksi gitu. Maka Rasulullah mengajarkan sholat yang paling baik, terutama ketika sholat fardu itu adalah sholat berjamaah. Itu adalah wujud interaksi kita. Kita bertemu kanan kiri kita ya dengan sholat jamaah itu. Nah sehingga mau tidak mau kalau menjadi muslim yang baik maka dia harus berinteraksi secara sosial lewat apa? Lewat sholat berjamaah itu. Ini ukuran yang sesungguhnya sudah sejak awal menjadi penting di dalam kehidupan seorang muslim. Ya, dia diajarkan berkehidupan sosial dengan baik, berinteraksi dengan baik melalui sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ya bisa di rumah sih, tetapi tentu afdolnya di masjid. Orang yang menjalankan sholat berjamaah di masjid itu langkah kanannya, setiap langkah kanannya Allah memberikan pahala kepada dia, setiap langkah kiri yang dia tempuh akan mengurangi dosa pada dia. Nah ini sesungguhnya apa ya? Sesungguhnya itu adalah hakikat bagaimana Islam sejak awal melatih orang untuk berkehidupan sosial secara baik, gitu. Berinteraksi secara baik. Nah sekarang kalau kemudian bagaimana dengan media sosial? Nah interaksi di media sosial, kalau dalam istilah tadi ya, pertetanggaan kita secara dengan media sosial ya ada aturan-aturan yang dasar yang saya kira tetap harus kita ingat ya, seperti di dalam surat Al-Hujurat itu. Yang pertama adalah ya kita tidak memperbanyak zon, ya, mengurangi prasangka-prasangka buruk gitu ya. Jadi perspektif yang kita bangun adalah perspektif positif gitu. Bagaimana kemudian kita selalu melihat semua hal dengan perspektif positif, dengan praduga-praduga atau bukan dengan praduga-praduga yang buruk gitu. Nah, jadi kita berkomunikasi berdasarkan fakta yang kita temui tanpa kemudian kita mencoba untuk membangun praduga yang tidak baik gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah wala tajasus, dan janganlah mencari-cari keburukan. Jadi kadangkala orang itu selalu ada orang yang kemudian apapun postingannya itu selalu mencari keburukan orang lain gitu. Ya kalau dicari keburukan itu pasti ada orang itu. Gitu ya. Jadi ya tidak ada manusia yang sempurna ya gitu. Jadi apapun sebaik apapun itu ada gitu. Nah ini juga saya kemudian diajak ngobrol ke teman kita, gimana ya kita itu menghadapi orang-orang yang memang dibayari untuk menjadi buzzer itu selalu mencari-cari keburukan. Kalau kita nggak membalas itu ya gimana, nggak imbang dong gitu. Tokoh-tokoh kita yang baik, yang kita kita jadikan teladan, dihabisi di media sosial sedemikian rupa, seakan-akan kemudian wah banyak sekali buruknya. Padahal itu yang membabi siapa? Ya orang-orang yang dibayar gitu. Nah kenapa kita nggak bisa melakukan kayak gitu loh? Ya kita itu bukan orang yang sama dengan dia gitu. Orang yang melakukan itu dia akan mempermalukan diri sendiri. Ya. Bayangkan
ketika nanti dia akan ditanya kepada bapak yang ada direkam di jejak digitalnya, ki lho mbiyen bapak mungkin nek ngomong kayak gini itu bagaimana malu. Ini yang merekam baru yang jejak digital yang ditampilkan kepada anak cucu lo ya. Betapa malunya suatu ketika menjadi kakek, kek kamu dulu kok selalu mengatakan seperti ini, apa kamu nggak malu gitu? Karena dia dibayar. Ini baru ketika ditampilkan, jejak digital ditampilkan kepada anak cucu. Bayangkan kalau jejak digital itu ditampilkan ketika hari pengadilan nanti, di hadapan Allah kita kemudian diadili. Coba bagaimana kita, bukan hanya malu kita terhadap anak cucu, tapi ya kemudian kita akan betapa kita harus menanggung semua itu. Nah, maka kalaupun ada orang yang melakukan itu, ya situ silakan, kita bukan kita, harus kita ingatkan. Ya gue. Nah, ada saudara kita yang melakukan begitu, ya kita ingatkan, wala tajasus. Karena perbedaan itu yang kemudian yang dicari buruk-buruknya. Bahkan kadang menggunakan kata-kata yang kotor yang gitu ya. jelek, Maaf ya, misalnya gitu ya. Ya karena kalau kami aktif di Muhammadiyah itu ada orang-orang yang mungkin baru jadi Muhammadiyah anyaran, sehingga kemudian menyebut misalnya teman-teman yang menggunakan istilah aliran Islam Nusantara, kemudian menggunakan kata aliran Nusantara disingkat anus kayak gitu tuh, mendengar saja itu sudah kata-kata buruk itu. Padahal kan Allah mengingatkan kepada Rasulullah mengingatkan kita, ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Lah kok dia menggunakan istilah-istilah didengar saja nggak menyenangkan, dibaca aja sudah seharusnya malu gitu. Hanya gara-gara dia benci. Itu jadi menurut saya mulailah kita ya itu dengan itu wala tajasus, kemudian dan janganlah gibah. Ya ini gibah itu seperti disebut dalam surat Al-Hujurat itu bagaikan makan bangkai saudara kita sendiri. Oh yo gelem awak dimangan batang mayatnya saudara kita sendiri. Apa mau kita itu makan mayatnya saudara kita sendiri? Nggak bisa. Ya kalau kita menjadi muslim gitu. Loh tapi orang lain melakukan itu. Lah kok kita ingin menjadi orang yang rendah begitu gitu. Ya, saya kira gitu. Jadi itu ya yang penting tipnya jangan berprasangka kemudian cari kesalahan dan gibah gitu ya walaupun di medsos. Baik, sangat menarik sekali Ustadz ya kalau kita bicarakan lebih lanjut, tapi waktu jua yang membatasi kita semuanya. Namun sebelum kita tutup Ustadz, saya persilakan untuk closing statement terlebih dahulu. Jadilah tetangga kita menjadi tetangga yang lebih seakan-akan sebagai saudara, atau kalau bisa lebih baik dari saudara. Jangan sampai menjadi tetangga yang seperti seorang musuh, apalagi atau kemudian jangan sampai menjadi seorang tetangga yang seperti atlet perlombaan, yang saling berlomba untuk memenangkan. Karena sebenarnya menang itu tidak dalam konteks sosial itu. Justru kita bisa menang menjadi seorang tetangga kalau kita selalu bisa berbuat baik kepada tetangga kita, karena itu adalah bukti atau indikator seorang mukmin, yaitu fal yuhsin ila jarihi atau fal yukrim jarohu. Jadi insya Allah memuliakan tetangga atau berbuat baik kepada tetangga adalah bagian dari keimanan. Kalau ingin jadi orang iman ya harus berbuat baik pada tetangga. Itu yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini. Luar biasa. Mungkin Ustazah Intan? Mari kita menjadi tetangga yang baik, karena itu tidak hanya memberi implikasi positif kepada kebaikan masyarakat kita, tetapi yang lebih penting adalah itu memberi dampak yang positif, support yang positif terhadap keluarga kita, terutama bagi anak-anak kita yang menjadi tulang punggung masa depan kemanusiaan kita. Oke, menarik sekali, sangat luar biasa. Baik, pemirsa TVMu di rumah yang dirahmati Allah, demikian tadi obrolan kita tentang cerdas bertetangga. Semoga obrolan ini insya Allah akan menjadi bagian dari solusi kehidupan sekarang ini ya untuk kita semuanya. Akhirnya saya Abah Rudi dan narasumber kita Ustadz Asad dan Ustazah Intan mohon diri apabila ada kekeliruan dan khilaf mohon dimaafkan. Sampai
jumpa di waktu berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.